pejabat itu senang nggak ke PTM? Atau memang dipaksa sama bos PTM, diancam gitu? Pemerintah kita khususnya di Aceh paham banget algoritmanya PTM seperti apa. Jadi ketika di PTM misalnya, paling nanti tanyanya ceplas-ceplos. Paling nanti mereka nggak mau diajak kerjasama. Setiap media, setiap kemudian konten itu punya kepentingan. Baik itu kita maupun kita produksi konten sendiri, kita punya kepentingan untuk konten tersebut. Begitu juga PTM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita lengkap formasinya. Ada Indah di sini. Dan ada Mina. Alhamdulillah hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dan hari ini adalah hari yang sangat spesial tentunya ya Kak ya. Kenapa ya spesial? Kita tanya dulu sama rekan-rekan PT, mungkin ada yang ingat nih. PTM kayaknya suka lupa, karena ngopi ya nggak lupa. Tapi ya hari ini hari spesialnya adalah apa ya kira-kira? Hari ulang tahun PTM yang ke-6. Masya Allah, alhamdulillah. Nyoka 6 tahun rekan PTM sudah mengudara di channel YouTube. Jadi silahkan kayak masih tunggu komen-komen yang positif. Juga kita sudah bagikan ke berbagai platform media sosial ya. Tapi menarik Kak Indah, ini PTM sudah memproduksi video yang ke-624. Luar biasa. Lebih banyak videonya daripada iklannya. Iklannya berapa tadi Kak? Oke. Nah, itu kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau kita lihat videonya 624 ini tentu lebih tinggi gaji dia ya, 624 daripada kita 100 miliar. Memang agak lawak di sini. Luar biasa. Menurut Rauzatul ada satu kelebihan PTM. Apa itu? Konsisten. Iya, benar. Tanpa perhatian Dukungan pemerintah ya. Konsisten apa ini? Konsisten menghajar pemerintah kah? Konsisten gimana? Apakah isunya atau seperti apa? Konsisten menghajar yang pertama dulu Kak. Kemudian kita konsisten menjadi anak muda kreatif, memproduksi konten setiap minggu 2 kali ini tanpa ada libur, walaupun ada libur cuti hari raya atau apa kita berarti maksudnya nggak pernah libur ya? Kita nggak pernah libur. Bersedia dipanggil kapan saja. Di mana saja, kapan saja. Kalau kita lagi di Jogja PTM jam 2 kok berangkat gitu ya. Kalau nggak ada saya berangkat, ada khusus yang lainnya. Betul. Jadi memang 624, 666 ini menarik ya. Artinya 624 di tahun 2026 ini sudah 6 tahun PTM memproduksi konten-konten yang pastinya seputar Aceh dengan isu-isu yang luar biasa dan tajam, juga kritis ya. Jadi kalau saya biasanya itu kan selalu dilabeli, artinya PTM ya, gitu. Jadi nyapa jam PTM loh, jadi ada PTM ya gitu. Rejit Tuhan ya, jadi berani apa enggak nih ya. Jadi akhirnya gitu, walaupun kita sebenarnya bukan maksudnya untuk terlalu mengkuliti, tidak juga sebenarnya. Tapi kan memang karena jalur-jalur PTM yang selama ini ya berjalannya seperti itu. Biasanya isu-isu yang lagi on di masyarakat. Ya contohnya mungkin Oza yang belakangan mengawal. Kemarin barusan membahas Kepala BPMA yang baru Kak, Mawardi Nur. Beliau ini katanya kuliahnya di Amerika. Luar biasa. Luar biasa kan? Itu di luar daripada kebiasaan. Biasa di luar. Karena kan maksudnya kuliah di Amerika sekarang udah jadi ketua BMA ya. Rekan PT mungkin 2SK, tapi beliau di Amerika. Tapi ada yang aneh nih Kak. Kenapa yang aneh? Keren dong harusnya. Tapi pihak universitas sana tidak menemukan data nama Mawardi Nur. Nah loh, jadi maksudnya dia ijazah palsu? Nggak tahu, itu kayak mungkin mahasiswa gaib. Nggak tahu, mungkin sekarang ada oprek untuk mahasiswa gaib. Biasa aja, mulai dari mantan presiden sampai di mana aja nih, jangan sungkan lah. Jangankan ijazah, orangnya aja bisa palsu ya kan. Sekarang ada AI, mungkin ijazah AI. Oh gitu. Tapi nggak boleh sujon loh, nggak boleh ini diduga atau seperti apa. Diduga nih ya, jangan nanti kita habis ini kemana-kemana gitu ya. Mungkin pernah di Amerika gitu, mungkin sekolahnya apa gitu. Berarti itu ada wacana bahwasanya beliau itu
tidak ditemukan datanya Iya, gitu di betul. Amerika. Oke. Ada beberapa media yang Tapi menyoroti itu. tapi menariknya beliau kan nih BPMA kan, Badan Pengelola Minyak dan Gas kan. Aceh, Minyak dan Gas Aceh. Nah, artinya beliau ada sangkut pautnya nggak dengan BPMA kalau dari Oja mengawal yang kemarin itu PHTM-PHTM-nya? Beliau itu sebelumnya direktur PEMA kan. PEMA itu kan BUMD. Kemudian katanya nama beliau itu dimasukkan menjadi calon kepala BPMA. Pemerintah Aceh ini sejak April lalu udah mengirimkan surat ke Kanda Bahlil kita di Jakarta. Pemerintah Aceh itu siapa? Mualim. Mualim sudah mengirimkan surat dari April lalu. Nasri Jalal, menurut kakak, bayangin kalau kakak-kakak ini berada di posisi Nasri Jalal yang saat itu menjabat jadi kepala BPM, apa nggak ketar-ketir gitu. Iya, kalau itu hal biasa ya ketar-ketir karena emang jabatan politik itu Betul. sekarang kan lagi menggaung di mana-mana. Tapi kan kalau misalnya tadi ijazahnya tidak ditemukan, kira-kira kita mau cari tahu ditemukan nggak hubungan antara siapa namanya Mawardi Mawardino. ini dengan Pak Mualimnya? Pasti ada. Seberapa dekat sih? gitu kan? Seberapa Sedekat dekat apa? atau seberapa ada hubungan darah tidak? Oh, tapi dari kental nggak nih? Gitu. dari Oja Kawal gimana nih hubungannya antara kedekatan Mualim dan si Pak Mawardi Nur ini? Ya, jadi Oja tuh udah mini research. Wih, Mawardi harus. Nur ini punya keluarga, yang keluarga ini merupakan kawan dekat, bisa dibilang penasehat atau yang sangat dipercaya oleh Mualim. Nah, jadi di saat mungkin ada beberapa jabatan birokrasi yang udah dipindah satu-satu, jadi digeser dengan orang yang disalurkan namanya oleh orang-orang terdekat beliau. Nah, kebetulan orang terdekat beliau ini adalah familinya Mawardi Nur. Oh, Oke. gitu. Atau apa? Berarti nggak ada hubungan darah ya? Tidak ada sepertinya ya. Tidak ada Tapi ya. sedekat itu ya artinya ya. Sedekat itu sampai percaya walaupun dia nggak ada CV di Migas nih kak. Oh nggak ada, berarti nggak ada CV di Migas. berarti kuliahnya di Amerika itu. Itu bisnis or manajemen gitu. Oh, ya tapi kan perlu ya BPMA perlu manajemen ya, Iya, tapi nggak ada betul, hubungannya sama sama migas migas. gitu. Tapi kan kalau kuliahnya di Amerika pendidikannya bisnis manajemen ada hubungannya dong dengan yang di jabat hari Mengelola ini ya. Ya harusnya ada hubungannya, tapi ijazahnya nggak ada. Gitu. Oh, ijazahnya nggak ada. Iya. Oh, oke. Di luar itulah ya. Iya. Nah, si BPMA kepala BPMA yang di awal ini itu memang sudah masa digantikan atau memang Belum kak, masih 1 bulan, 1 tahun lebih, masih ada sekitar 3 tahun lagi. harusnya Ya, masa harusnya, jabatan iya. itu? Lagi enak-enaknya menikmati jabatan, dapat surat angkat kaki. Itu gimana sakitnya tuh di sini gitu Oh. kan. Mending lah kalau misalnya angkat kaki daripada angkat kepala ya kan. Baik pemirsa PTM ini menarik sebenarnya hanya segelintir isu ya. bener. Tetapi tentu juga banyak isu-isu yang lain lagi hot nih di Aceh nih ya, Ozaya dan Kak Indah. Kira-kira apa lagi nih? Karena nanti akan kita kuliti kritik habis-habisan Betul. di episode selanjutnya mengenai BPMA dan sebagainya. Yang lagi in banget itu kan Menteri Pertanian yang kemudian datang ke Aceh. Iya. Nah, Mentan ini kan langsung kan ketemu dengan Mualim tentang rehab rekon pasca bencana November 2025 lalu yang memang itu sudah dicairkan dananya sekitar berapa triliun waktu itu? 2,7 ya. Triliunan lah artinya. Nah, artinya tapi belum sampai ke masyarakat. Nah, ini di mana nih? Selama itu ya. Nah, ini di mana ya? Oke, menurut pengalaman saya terjun ke lapangan ya. Oh iya udah benar-benar terjun ya. Benar terjun Untung sih sebenarnya. terjun menungkap. Iya, Baik pemirsa BFM, kita lihat SMPN 1 Atap Kendawi di Kabupaten Gayo Luas hari ini sedang sebentar. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu sekolah yang korban banjir di tanggal 25 November tahun lalu. Dan sampai hari ini belum ada perbaikan. sudah melungkok, hampir melungkok gitu ya untuk melaporkan Gimana tuh, Kak, kondisi pengalaman? lapangannya. Jadi Di Gayo menurut Luas saya ya waktu itu Gayo ya? Luas kan kita perjalanan dari Biren, Bener Meriah, Takengon, Gayo Luas ya. Nah ini menurut saya banyak sekali jembatan-jembatan ya Masih miris rusak. sekali ya, betul. Kalau misalnya kalau antar manten kayaknya malam pertamanya itu di sungai karena memang nggak bisa lewat gitu. Tapi kayak contoh misalnya jembatan apa namanya
Enang-enang yang lagi viral, yang Enang-enang. memang itu di-up sama masyarakat ya, ada tokoh di situ dibangun 1 sendiri. miliar. Walaupun jembatannya masih begini dan masih riskan, tapi emang pemerintah kita nggak malu ya, maksudnya ketika udah di itu masyarakat, gotong royong dan sebagainya, dia datang nyusul gitu, Ya, bukannya gitu cepat kan. diatasi, Meresmikan iya gitu meresmikan ya. diatasi, bukannya cepat diatasi, malah pencitraan ya dengan kamera-kameranya yang luar biasa ya, seperti mana Kita pernah logo Pehtem apa Iya. datang liput pulang amprak Amprak. ya. Nah saya rasa Kalau kita Android. iya gitu. itu parahnya begitu kan, kerjaan orang pemerintah gitu Iya, rata-rata ya. Rata-rata. Tapi nggak apa-apa Kak, ada kabar baiknya. Oke. Meskipun jembatan amburador jalan masih Kopdes tetap dibangun. Oh iya, Oh iya, iya, di mana? Di ujung Kaliurang. Di hutan, di hutan, di Jadi Kakak kuburan. Kontem, tenang, kalau kalian mau uji nyali silahkan temui Kopdes yang ada di Aceh. Ada di hutan, ada di gunung, Ada di kuburan, ada di mana-mana. Iya betul. Dan Jangan bukan- nanti yang lagi latihan marah. Nih. Huh, gitu ya. Pagi-pagi, pagi-pagi, siap. Oke. Tapi soal bencana ini jangan dimain-mainin lah ya pemerintah. Uangnya cair. Kok lama kali rapatnya 2 miliar, rapatnya akhirnya uangnya habis untuk rapat dan korbannya sangat gitu ya. Iya betul. Jadi kemarin Kak kabarnya dananya sudah ditransfer ke daerah. Tapi masyarakat nanya nih, kapan kita dapat kebagiannya nih? Gitu. Iya. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Mentan bilang sudah ditransfer, pemerintah Aceh bilang belum. Jadi rakyat harus kemana gitu? Oh iya, jadi Mualim bilang udah ditransfer juga ke kabupaten. Nah, Ini loh kabupatennya ceritanya ini. mungkin ya dugaan analisis saya ya. Jadi uangnya itu dibungakan dulu di bank. Jadi bunganya ini nanti jadi makanan para elit-elit itu baru nanti canggih ya, dicairkan Kak. begitu. Dugaan. Dugaan, Nah, kita kan nggak masih tahu dugaan. Jadi ngapain kan Jangan kalau misalnya dulu. di sini nggak ada, di sana nggak ada, jadi uangnya di mana? Iya. Jangan-jangan nanti ya kadang-kadang gini ya, kita kan sayangnya ya di Konoha ini apa misalnya bencana dan apapun itu, dan ujung-ujungnya nanti ada pemeriksaan, dan pemeriksaan itu nggak tuntas juga pada akhirnya kayak drama Indonesia. Kenapa Indosiar tuh ya? Iya, seharusnya Azab ya, memang azab ya cocoknya ya, betul. Konoha nih gitu. ya seharusnya kayak di Konoha nih yang jadi aktor-aktornya itu pemerintah gitu. Kenapa nggak direkrut ke Indosiar aja gitu Kak, yang Iya. lebih profesional, yang udah pernah turun ke lapangan gitu kan, Iya. menjadi sinetron gitu kan. Jadi kayak Banyak lebih banget dramanya. mendalami gitu. Oke, apalagi nih Kak? Itu baru yang kemarin yang isu rekon. Belum lagi yang memang penerima dana Baitul Mal. Nah itu kan Pasti lah, itu Ini dari mulai apa ya, kayak instansi agama ya, infak, sedekah, iya. gimana sampai ke jadi? situ gitu Kak ya, diapakan gitu. Tapi itu oknum ya. oknum, katanya sih oknum ya. Kalau udah gitu-gitu ke pemerintah bilangnya oknum. Tapi rame. Gitu, rame. Oknum tapi tapi rame. berafiliasi juga. Oh, jadi rame dong oknum. Harusnya petugas-petugas oknum ini kan bisa langsung dipecat. Kalau misalnya pimpinannya langsung bermain bisa diidentifikasi ya. Kalau misalnya istilahnya gitu-gitulah kan gampang ya ngurusnya. Kalau misalnya kita ada integritas. Tapi faktanya hari ini integritas itu tidak dibutuhkan lagi di dunia pemerintahan. Yang butuh apa? Loyalitas. Kata Loyalitas, presiden kita, iya. Loyalitas. Siapa yang loyal, siapa yang dekat, siapa yang paling lama gitu ya. Circle-nya di mana, kira-kira gitu ya. Nah ini menarik juga yang Baitul Mal itu. Kita diskusi di luar, di balik layar. Nah pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat, bahkan mereka tidak perlu lagi dana Baitul Mal karena saking sejahteranya, sampai sebegitunya gitu ya. Kalau kita dana Baitul Mal diapakan gitu? Berarti nggak sejahtera ya? Artinya nggak tahu ya sampai ke dana Baitul Mal juga gitu. Maksudnya kan harusnya thinking gitu. Kata Gen Z gimana? Kata Gen Z nggak habis thinking. Habis thinking. Di luar nurul. Tapi sebenarnya kondisi rakyat hari ini pemirsa PHTM betul-betul dalam keadaan terjepit ya. Kenapa terjepit? Kalau misalnya kita lihat ada yang pertanyakan, janganlah kamu selalu bertanya kenapa negara salah, tapi apa yang kamu berikan kepada negara. Kita sebenarnya sebagai rakyat sudah memberikan segalanya untuk negara, bayar pajak on Bayar time. pajak, tolong jangan tanyakan lagi Ya kan? bayar pajak. Tapi kalau kita kerja di pemerintahan, kita laporan
lapor pajak. Harusnya orang pajak melaporkan, kita lapor pajak lagi, lapor. Artinya apa? Berapa kali kita dapat double dipotong, kemudian kita yang melaporkan secara personal, mau kerja di pemerintahan atau tidak gitu kan? Kan aneh. Terus pemerintah yang menggait soal uang dari rakyat itu kok nggak dilaporkan gitu kan, ini agak lucu ya, sehingga dari sisi itu saya merasa tersiksa ya, maksudnya miris gitu. Terus hari ini kan kita baper banget di negeri Konoha yang kita sendiri diusir sama presiden kita. Lo kalau nggak mau suka di Indonesia tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi kan sesakit itu gitu loh. Maksudnya kok bisa ya? Memang betul kata-katanya apa? Stres di era Jo, menggila di era Bo. Tapi katanya kalau kita ada satu tips untuk sehat secara psikologis. Tidak mendengarkan pidato Bo. Oh, tidak mendengarkan. Karena kalau mendengarkan pidato Bo di Twitter tuh langsung ada orang lapor, saya stres kak, saya stres. Tapi kita nggak usah ke pusat lah, kita mainnya ke pemerintah Aceh aja hari ini yang lagi apakah air mata bencana kemarin air mata yang betul-betul original atau air mata hanya mendapatkan simpati, tapi sebenarnya hari ini juga kinerjanya masih dipertanyakan tanda kutip. Tapi Oja kan paling banyak ya hari dalam 2 bulan ini di Pehtem, isu apa yang membuat geli banget untuk dibahas dan muak gitu? Kalau soal dana bencana ya kak ya, mungkin pendidikan ya kak ya, ada masih sekolah-sekolah yang masih belum layak gitu, belum diperbaiki gitu, sedangkan MBG tetap berjalan gitu. Mungkin itu sih kak mirisnya, misalnya anak-anak tuh masih belajar di tenda pengungsian tapi MBG-nya tetap berjalan. Itu kemudian yang bukan hanya di Aceh pada saat itu, yang kemudian akhirnya keluar kata-kata londo ireng. Iya, aduh. Sempat dengar londo ireng itu kan. Jadi si londo ireng ini pada masa Belanda itu adalah kalau bahasa Aceh cua ya. Londo ireng. Jadi kemudian kenapa keluar kata londo ireng dari presiden kita itu karena Kompas itu memfoto. Jadi anak-anak SD di salah satu tempat di Indonesia itu makan tapi bangunan sekolahnya itu ambruk. Jadi mereka makan MBG tapi akhirnya difoto lah kan sama media kan. Wah rame akhirnya londo ireng. Jadi pada akhirnya dibahas lah apa itu londo ireng. Jadi makanya kayak gitu juga yang tadi kita balik ke yang Oja sampaikan. Itu tadi maksudnya miris mereka makan MBG tapi sekolahnya ambruk. Dan itu relevan sekali dengan tulisan opini saya yang pernah dipublis di sebuah media Kak Indah. Saya menulis tentang nutrisi otak versus nutrisi perut. Jadi ketika pemerintah ya mengedepankan nutrisi otak, nutrisi perut, tidak mengedepankan nutrisi otak. Nah ini problem sebenarnya, karena kalau misalnya dari pendidikan ya, kan kita kalau lihat majunya sebuah negara, lihat dulu pendidikannya seperti apa. Kemudian kenapa pendidikan ini akan melahirkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang nanti mengenyangkan perut keluarganya seperti itu. Tapi ketika perut ya, tapi otak dilupakan, kenyang, tidur dan malas. Nah inilah istilahnya filosofinya apa, kenapa kesenjangan itu, MBG itu nggak bisa dilanjutkan. Kalau bisa, kenapa? Biar kalau misalnya mau lihat Indonesia bangkrut ya lanjutkan saja. Tapi kalau mau lihat Indonesia emas ya pendidikannya diprioritaskan gitu. Kalau nggak diperbaiki, kita lihat nanti 5 tahun ke depan jadi apa Indonesia. Kita kan berdasarkan itu. Tapi di ulang tahun ini Kak, kayaknya berat banget kita ngomong soal itu. Janganlah kita sibuk mengkritisi pemerintah, kita lupa mengkritisi satu bos Pehtem. Karena ini yang sebenarnya paling urgent ya pemerintah Pehtem, karena terlalu sakit untuk disampaikan. Kalau misalnya nggak disampaikan kita gila ya, disampaikan kita jadi serba salah, kalau misalnya diungkapkan jadi tersangka. Nah ini sebenarnya agak berat tapi harus kita ungkapkan. Kira-kira apa yang perlu dibenahi di Pehtem Kak Indah selama jadi host? Oja seperti apa? Kalau tempat udah lumayan apa lagi? Udah bagus. Terus berarti dulu nggak bagus kayak? Dulu sebenarnya bagus juga sih. Lebih meningkat sekarang. Jadi kalau pemirsa Pehtem itu melihat kita lebih glowing, itu memang lebih glowing lah saat ini. Ini kalau kita lihat fasilitasnya luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Ini memang gaji-gaji kita ini luar biasa juga nih, harusnya lebih glowing juga. Lebih glowing. Gitu. Dan memang ya nanti kita insya Allah setelah ini lebih glowing bersama penonton sesuai dengan tema kita hari ini. Glowing. Maju bersama penonton. Oh bukan glowing ya? Bukan. Mundur bersama Pehtem.
Jadi maju mundur Cantik. ya. Maju bersama Oke. penonton karena memang Rakan Pehtem lah kemudian yang mensupport kami selama 6 tahun ini walaupun dengan berbagai komentarnya yang biasa di luar. Iya. Ya, Anda pernah ini ya Kak Mina ya, saking membaca, wah tutup, sudahlah lupakan saja komentar-komentar netizen ya. Biasa netizen Biasa. itu macam-macam modelnya. Ada yang Betul. suka komentar misalnya hostnya, ada suka komentar penampilan, ada suka komentar isi dari kontennya. Biasalah. Misalnya maha benar netizen dengan segala perkataannya itu kita harus maklumin ya. Maklumi, Itu betul. membuat mental kita jadi kuat Jadi ya Oja kuat, ya. ya, itu Tapi nggak perlu lah baca-baca komentar itu. Iya. Kan hanya orang yang nggak penting aja baca-baca. Tapi yang menarik nih, Tuh, Kak. ada yang kecewa nggak sama bos Pehtem? Kakak dulu deh. Yang udah lama, yang orang the first time di Pehtem, legend di Pehtem, ya kita orang-orang baru. Kita orang baru 2 bulan Kak, belum ada 1 Iya. bulan kayak. Tapi sebenarnya Kak Indah lagu banyak aja. sebenarnya kecewa. Lampiaskan saja Kak, sebenarnya Iya, Kak, nanti nggak apa-apa, kami dengar. Lagian kue ulang tahun juga belum ada di sini. ya, Kak? Ada, sebenarnya ada, Ada, cuman dia ini transparan kayak transparan. pemerintah. Kayak pemerintah kita Iya. transparan. Oke. Saking transparannya nggak ada. Kita nggak boleh setuju dulu, ntar lagi. ada. Ini ada, sebenarnya ini ada. Di sini ada pizza, Rakan Oke, Pehtem. sesuai request ya. Susah dijelaskan kalau tidak kita melihatnya dengan mata batin. Iya. Nah, Kalau gitu. ulang tahun Bukan sebelumnya kaki-kaki ya. 1 HP 1 host. Oh iya. Hari ini nggak tahu apa, mungkin Ada, satu ada, kunci ada. ya, motor ya. Kuncinya serap, aja. kunci serap. Kuncinya aja ya. Oke. Oke, luar biasa. Pak. Apa? Jadi pengalaman di Pehtem luar biasa sebenarnya dari 2020 atau 2021 tuh bergabung Dari bersama Nusa Pehtem dan memang kan isu-isunya juga luar biasa Pehtem kan. Akhirnya kita kemudian Mina Pehtem gitu, bahkan sampai dengan narasumber kita saya dikira Mina. Tadi saya ketemu sama salah satu pejabat gitu kan. Mina, bukan Bapak. Saya Indah. Kok kebalik ya, kalau ketemu sama malah bilang Indah Pehtem. Bukan. Apakah kita mirip Rakan Pehtem? Mungkin lama-lama kita jadi mirip berarti. Oke. Iya, benar. nanti jangan dikira nanti ini siapa Iya, gitu ya. iya. Indah juga Masih anak atau baru Mina nih. juga. Iya. Gitu. Jadi pada akhirnya kan narasumber ataupun pemirsa ya Rakan Pehtem tahunya kita Pehtem gitu ya. Apa aja ada Pehtem loh. Ya, ayo udah Pehtem loh. Jadi banyaklah pengalaman-pengalamannya. Sempat kita record itu jam 12 malam, 12:30 dini hari selesai. Menunggu narasumber. Luar Menurut biasa Kak kita Indah ya. tuh pejabat itu seneng nggak ke Pehtem? Atau memang dipaksa sama bos Pehtem, diancam gitu? Pastinya gini, setiap frame itu, setiap media, setiap kemudian konten itu punya kepentingan. Iya. Baik itu kita maupun kita produksi konten sendiri, kita punya kepentingan untuk konten tersebut. Ya. Begitu juga Pehtem dengan kepentingannya masing-masing. Terlepas itu kepentingannya apa ya? Kepentingan itu kan banyak macamnya, banyak begitu positif negatif, apapun semua itulah gitu. Gitu juga Pehtem. Gitu Pehtem kan pada akhirnya kalau kita bahas tentang BPMA, kemarin kita menghadirkan siapa, itu kan pasti kan ada perspektifnya dia. Nah, gitu juga nanti dengan yang lain. Kenapa kemudian pertanyaannya nih, menarik. Kenapa enggak misalkan kalau kita bicara BPMA, yang hadir langsung Mawardi Nur. Iya, betul ya. Kenapa kalau kita bicara tentang Pak Sekda yang hadir juga Pak Nasir gitu. Tahu kenapa? Betul. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Karena pemerintah kita khususnya di Aceh paham banget algoritmanya Pehtem seperti apa. Jadi ketika di Pehtem misalnya, paling nanti tanyanya ceplas-ceplos, paling nanti mereka nggak mau diajak kerjasama dan sebagainya. Jadi Pehtem itu sangat pejabat itu sangat menghindari ya. Kalau misalnya nggak ada yang misalnya ada sesuatu itu sangat menghindari Pehtem. Biasanya gitu. Iya, dan Karena takut terbongkar, karena namanya terpeh-peh gitu kan. Terpeh-peh gitu kan. Apa yang kita mau cari dari dia gitu. Iya, betul. Nah, karena pun Pehtem udah viral ya, udah istilahnya dikenal sama masyarakat luas gitu ya. Dari ya di Aceh sudah sangat luas dikenal. Tapi kan pejabat enggan datang kemari. Ya salah satunya karena dia mungkin ada sesuatu yang nggak mau digali tentang dirinya. Padahal misalnya pejabat punya hak transparansi, masyarakat punya hak untuk mendapatkan mengetahui, informasi iya, itu betul. dari pejabat si A misalnya. Makanya kenapa Pehtem ketika dia dinilai tendensius oleh masyarakat, makanya ketika nggak balance, dia Pehtem harus suratin
Oh ternyata makanya host mengklarifikasi bahwa sudah kita suratin tetapi nggak mau hadir, biar itu nggak tendensius dinilai sama masyarakat gitu. Tapi walaupun ada sebenarnya hal-hal yang memang berkaitan, kalau temanya udah baik, anggap aja itu tema iklan ya, gitu ya. Karena curiganya sama bos PSTM gitu aja. Kalau udah temanya udah kayak nah itu iklannya untuk dia, nggak untuk host. Makanya kalau saya jarang banget ambil iklan. Kenapa? Untuk apa saya ambil iklan kalau nggak ada dikasih juga uangnya sama bos PSTM? Curhat ya, Curhat aja terus. Tapi BTW karena ada kata curhat, teringat pejabat yang ada di Medan. Yang dia itu lagi sidak sama pemerintah, lurah-lurah. Oh Jadi iya. Pas Camat ya? Lurah Apa? atau lurah ya? Yang masyarakat komen nih, saya pasang lampu, dia bilang, curhat dia gitu. Curhat dia Jadi gitu. kalau nggak sama pemerintah, kita curhat sama siapa gitu kan? Nggak mungkin semua ke PSTM kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya kan si ibu itu kan juga dirujak Iya, kan betul, sama betul, netizen dirujak. kan. Tapi kan padahal alhamdulillah banget ya, PSTM itu jadi tempat wahana bisa mengungkapkan isi hati semua orang-orang yang bukan anti sebenarnya, terzalimi sebenarnya. betul. Kan ada tuh yang saya bagikan flyer itu bagus kata-katanya. Maksudnya kalau Jokowi nggak bisa ngomong, Prabowo asal ngomong katanya gitu kan, Menteri salah ngomong, Iya, salah DPR cuma bisa ngomong, kalau kita Rakyat dilarang nggak boleh ngomong. Nah ini kan menjadikan apa ya, kalau kita bilang demokrasi kita betul-betul kayak setengah hati ya, padahal kita betul-betul esensinya adalah negara demokrasi yang harusnya bisa menyampaikan segala kritik dan saran ya yang membangun pastinya tanpa ngehujat. Tapi kalau misalnya menghujat dalam tanda kutip itu benar adanya, ya nggak ada masalah, itu adalah tepatnya di PSTM ya Kak Indah ya. Betul. Kita bukan menghujat, hanya mereview ya. Mereview Dengan sedikit kekecewaan sebenarnya. Toh kita nggak bilangin dia apa dan sebagainya, tapi kan berdasarkan isu yang ada yang kita lihat di berbagai platform media. Oke Kak, waktu kita sangat terbatas. betul. Jangan ada rapat di istana ya. Oh iya, kalau di sana ada rapat di istana, kita juga ada rapat. Tapi BDW ini kan hari ulang tahun PSTM yang ke 6. Yang ke-6, tapi kuenya mana ini? Kuenya mana? Mana kuenya? Ini dulu Kak. Oh ya. Kue. Mak yuk, kue. Tolong dong, jadi janganlah di tengah masyarakat yang sulit secara ekonomi, PSTM juga jangan menampakkan kesulitan secara finansial. Luar biasa. Kuenya. Ini sangat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah. Disponsori oleh. Aku sudah tidak tahu bilang dan tidak tahu apa. Tidak bisa berword ya. Ini dari real ulang tahun kecil-kecilan ya. Bentar lu, ini akibat anggaran pasca bencana itu nggak sampai ke masyarakat. Ya mas sampainya begini. Waduh. Padahal ya diamprah sama direktur PSTM untuk kue itu banyak besar. Satu ini ya. Tapi sampai ke tangan kita hari ini beginilah ilustrasinya. Konoha gitu ya. Ya. Berarti inilah ya. Tapi tetap kita nikmati walaupun terpaksa. Betul, kita nikmati. Ini kita ulang tahun kecil-kecilan toh. Sudahlah kita nikmati PSTM begini. Katanya tadi apa? Nggak boleh Dilarang makan. Nggak boleh dimakan. Dilihat aja ya. Ditengok aja. Ya sudah, rekan PSTM inilah dia. Kita lihat aja sama-sama ya. PSTM ke-6 tahun. Ada ini apa? Ada message-nya sedikit. Warnanya pink lagi. Luar biasa. Kenapa pink? Kenapa harus pink? Iya. Karena kan begini, mungkin karena kita Wonder Woman. Iya. Ya nggak ada cowoknya, jadi pink aja sih. Saya pink ini menunjukkan makna ya. Makna juga kelembutan sebenarnya, ya. kelembutan. Saking lembut sering disakiti kita kan. Iya, Oh, perempuan yang curhat. tersakiti dari segi gaji, Iya. tersakiti dari segi iklan, Iya. tersakiti dari ngomongnya yang tajam dong. Kalau nggak bisa nggak usah nge-host. Cuman ada di PSTM. Tajam salah. Mental baja ya kan, tapi nggak apa-apa lah, yang namanya kita sama bos ya kan, udah biasa gitu ya. Oke, rekan PSTM. doanya biasanya kalau Kak Indah, soal doa nih Kak Indah nih yang dimakbul, karena Kak Indah yang paling teraniaya hari ini. Tapi ada yang menarik nih, sebelum itu kita ada poin-poin yang mau kita sampaikan. Jadi kalau mau jadi narasumber, kita open sekarang. Oh, Masya Allah. Sudah. Semua tema? Semua tema ini, jadi silahkan saja menghubungi admin. Ya, ada WA-nya. Di bawah ini nomornya. Iya, jadi selain di platform media sosial yang sudah kita sebarkan kontennya, boleh juga WA admin,
silahkan. Kalau mau sampaikan ada rekening Anda yang belum dibayar, silahkan bayar sendiri. Kak, Atau itu apapun terlepas, itu. Kak, temanya semua bebas Ini untuk menjadi narasumber silahkan hubungi WA admin Pehtem Official. di bawah ini. Ada 0812 6083 314. Tapi ada catatannya. Apa tuh? S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Kenapa tulisan S dan K berlakunya kecil banget gitu ya? Iya harus begitu. Karena Tapi- kadang-kadang gini, orang saya punya usaha, aku mau ke Pehtem. Jadi kan dia numpang iklan aja di Pehtem, terus Pehtem dapat apa gitu. Jangan gitu, nggak zalim gitu juga. Ini studio disewa, ya kamera nggak digratisin, ya host juga Iya, dibayar. betul. Bukan Jadi bukan 0 rupiah nih kayak yang kasus di itu. Iya, nih. ya minta begitu pakai otak lah sih kita. Pakai pikiran lah ya, bercanda lah. Kasar-kasar kali hostnya Pehtem ya begitu Iya, lah mulutnya iya, tepeh iya, gitu iya, ya. iya. Tapi lebih baik kayak begitu daripada nanti lembut-lembut. Ditusuk dari belakang. Iya betul. Tapi Kak, oke, silakan kita berdoa dulu, terutama untuk Pehtem, nggak usah tuh bos Pehtem, karena untuk apa kita doain nggak juga terbuka hidayahnya. Hidayah nggak terbuka untuk dia, tertutup setiap tahun. Kenapa? Setiap tahun ulang tahun Pehtem, Pehtem selalu mendoakan bos Pehtem terbuka hatinya, tapi enggak juga menambah gaji host Pehtem. Maka kita hari ini mendoakan saja agar Untuk diri kamera-kameranya tidak rusak ya, agar fasilitas tetap ini dan sebagainya, dan akan lanjut ya. Silakan Kak Indah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Pehtem sudah berumur 6 tahun. Yang pastinya karena dukungan seluruh rekan Pehtem, insya Allah Pehtem terus mengudara. Kita belum tahu sampai ke berapa, tapi kita harapkan bisa terus menjadi corong untuk isu-isu yang sedang hangat maupun isu-isu yang bisa kita bahas, dan pastinya ini bisa mencerahkan seluruh rekan Pehtem dimanapun itu, dan juga untuk seluruh kita semua, semoga khususnya Pehtem sendiri, bos Pehtem, host-host semuanya dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin, dan juga seluruh rekan Pehtem dimudahkan urusannya, dilancarkan segala apa yang dicita-citakan dan tercapai apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Allah. alamin. Oke, kita seremonial aja ya, kita Iya iya iya. Dipecat kita. Oke, bismillah. Oke. Oh! Tanda kabar baik akan segera tiba. Jangan lupa tonton terus podcast Pehtem di setiap hari Senin dan Kamis jam 10 pagi. Yes. Jangan yes, lupa Subscribe. like dan komen-komen. Iya, yang membangun pastinya ya. Kalau mau ngancam bos Pehtem, jangan host Pehtem. Baik. kami. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Pak Johmi Pehtem. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.